hidup lebih nyaman. Kiat si partikulir ini tidak memiliki bobot ilmiah, hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan hasil comot sana-sini. Sesungguhnya tanpa disadari seturut perjalanan waktu, kita gemar mengumpulkan berbagai perabotan rumah tangga, hiasan dan pernak-pernik yang bukannya memperindah dan menyamankan rumah kita, malah bikin stres serta bikin hati risau. Saat berjalan-jalan di dalam rumah sendiri, atau duduk dan berbaring, haruslah berhati-hati, khawatir menabrak sana-sini, atau menginjak ini itu. Sama seperti rasa berhati-hati dan waspada ketika berjalan kaki, bersepeda atau naik mobil, saat berada di jalan raya, di luar rumah kita. Terkadang bikin frustasi dan cemas. Apalagi saat kita menarik laci atau membuka pintu lemari, dalamnya dipenuhi barang tetek bengek. Terkadang kita sendiri heran, buat apa kita dulu membeli atau mengumpulkan begitu banyak barang yang seingat kita tidak pernah digunakan atau diperlukan. Bisa saja barang tersebut berasal dari pemberian atau hadiah seseorang. Seandainya itu pemberian dari seseorang yang istimewa buat kita, ya apa boleh buat harus disimpan atau dipajang. Untunglah di zaman sekarang pemberian atau kado umumnya demi praktisnya diuangkan. Rumah yang bebas dari kesemerawutan akan menjernihkan pikiran dan menyejukkan hati kita. Maka kian banyak orang menyukai minimalist home, atau clutter free, yaitu menyediakan perabot rumah yang benar-benar diperlukan, membatasi hiasan atau ornamen, serta lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Tidak perlu menjadi ekstrim minimalis, cukup moderate minimalis saja. Keuntungan lain dari minimalis home adalah mudah membersihkan rumah, sehingga waktu kita tidak dihamburkan hanya untuk beres-beres dan bersih-bersih saja. Kita jadi banyak memiliki waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk studi, bekerja, rekreasi, istirahat, relax dan enjoy yourself. Saat kita bepergian lama, beberapa perabot atau furnitur ditutupi dengan kain sehingga saat pulang kembali gampang dan cepat membersihkannya. Keuntungan tambahannya adalah kita jadi lebih ringan beban keuangannya. Uang kelebihan tersebut bisa ditabung atau disumbangkan. Ada baiknya setahun sekali atau 2 kali, kita menata ulang apa yang ada di rumah kita, yang tidak perlu atau rusak, kita buang. Lemari pakaian pun kita periksa, yang tidak bakal dipakai lagi, baik karena mode atau kebesaran, kekecilan, kita buang atau bila masih layak, disumbangkan. Lemari atau rak sepatu pun disortir isinya. Alhasil hati Anda akan lapang atau plong. Yang diatur, ditata dan dibersihkan adalah barang-barang, tetapi aneh hati dan pikiran kita ikutan jadi nyaman. Pada mulanya Anda akan merasa enggan atau malas mengerjakannya, bahkan bisa pula merasa sayang harus membuangnya. Lakukanlah sekarang juga, mulai dari yang kecil-kecil dan remeh-temeh. Jika seluruh penghuni rumah beramai-ramai melakukannya, itu tentu lebih baik bahkan lebih cepat. Apabila rumah Anda punya tanah di depan maupun di belakang rumah yang bisa dijadikan kebun, maka inilah kiat berkebun yang mudah dan minim pemeliharaannya. Pertama-tama secara bertahap tanah dibersihkan dari rumput liar dan tanaman yang sulit diatur termasuk tanaman rambat yang progresif. Tanaman rambatnya terbatas kacang panjang dan cincau. Jika terlalu merepotkan bisa panggil bobcat untuk membersihkan, menimbun dengan tanah dicampur potting mix dan sekaligus meratakannya.
Jika tanah cukup luas, maka sebagian daripadanya di paving atau decking saja, dan diberi atap kalerbon, di selang-seling atap transparan, skylight. Biasa disebut patio. Dengan adanya patio, maka kita akan memperoleh tambahan ruangan beratap dan berpaving, yang dapat ditaruh meja kursi kebun atau barang-barang lain. Serta di sana sini ditaruh tanaman pot indoor seperti puring, tanaman hias atau tropis kecil. Sekalian bikin dapur luar untuk barbecue atau memasak. Maka jadilah sebuah backyard resort, yang bisa dijadikan tempat sarapan atau makan siang bersama keluarga maupun kawan-kawan dengan suasana kebun. Lalu jarak tanah di sekeliling pagar rumah sampai ke patio, yaitu bagian yang tidak dipaving, kita tanami berbagai tanaman besar seperti mangga, lemon, jeruk, lengkeng, alpukat, jambu, mulberry, dan sebagainya. Pohon-pohon itu setahun sekali dipangkas, ditrim, sehingga pendek-pendek dan rapih penampilannya. Butuh waktu beberapa tahun untuk sampai kita bisa menikmati buahnya. Hanya 2-3 kali saja diberi pupuk buatan, ditambah pupuk alami yang dikumpulkan dari sisa makanan dan sampah daun-daun. Yang penting setiap hari harus disiram air terutama di musim kering. Untuk keperluan bumbu dapur, di sela-sela pepohonan kami menanam berbagai cabai, kucai, seledri, sereh, kangkung, daun ubi dan sebagainya. Masakan pun terasa lebih lezat dan sehat pakai bahan dari kebun sendiri. Selain itu kami menanam bunga mawar, anggrek dan berbagai jenis bunga. Kami tidak lagi memakai reticulation, alat otomatis untuk menyiram air, melainkan menyiram pakai selang saja yang dipegangi, hand watering, sembari berkeliling kebun cukup 1 kali sehari pagi atau sore, terkecuali panas teriknya 2 kali dalam sehari. Cara ini selain hemat air, lebih efektif karena hanya siram ke bagian akar tanaman, juga tergolong olahraga ringan keliling kebun sendiri. Dan anehnya tanaman pun seperti mengerti bahwa kita mengasihi dan memperhatikannya, sehingga pada musimnya mereka berbunga indah dan berbuah subur lezat. Bila punya akuarium atau kolam ikan, air kotornya disiramkan ke tanaman, itu sangat baik. Silakan Anda saksikan video dan foto berbagai tanaman dan hasilnya di dalam tayangan ini. Selamat menikmati Entertainer Paradise. Saat diberlakukannya lockdown di masa pandemi COVID-19 sekarang, kita bisa menikmati suasana yang menyejukkan dan mententramkan hati serta pikiran.
Mohon tekan bell, like and subscribe. Terima kasih dan nantikan video berikutnya.